aktivitas ini, di aktivitas sholat pun yang betul-betul sudah kita tanggalkan semua pekerjaan, apapun urusan dunia kita tanggalkan, kita menghadap sholat pada Allah. Mengapa ruhaniyah kita lalai? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Mengapa lalai? Yaitu jawabannya karena mata ruhaniyah kita tidak bisa melihat Allah. Mengapa? Karena tidak ada nur cahaya makrifat dalam hati jenengan. Akhirnya ruhaniyah dalam gelap gulita pada Allah. Innalladzina kafaru awliya'ahumut taghut. Disebabkan kita condong hati kita pada tauhid utawa selain Allah. Ini persoalannya. Allah, aku ngoreksi diri saya, Pak, dengan adanya ngaji niki, bukan ngoreksi jenengan. Anda estu mboten. Saya bicara kronologi. Subhanallah. Bapak Ibu, terus lantas bagaimana kita akan bisa kembali kepada Allah sebelum kita meninggalkan dunia ini? Umur kita tinggal berapa, Pak? Kita tidak tahu. Ingat, dibuka di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Ini ngeri, Pak, ngeri ayat ini. Wa anibu lan dobalio sira kabeh lekas ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Baliyo. Wa aslimu lan do pasrah sira kabeh lahu menyang Gusti Allah min qabli ayatiyakumul adzab. Olehmu bali sadurunge kuwi mati. Jikalau kau kembalinya sesudah mati, maka summalatun sorun, mongko nuli ora bakal oleh pertolongan sira kabeh. Gandeng ayat ini ambek surat apa, Mang? Mangkana fi hadil a'ma itu Al-A'raf, Al-Anfal. Tolong dilihat itu surat apa itu. Barang siapa saat di dunia mata hati kita buta pada Allah, terus kita ketututan mati, maka di akhirat pun juga begitu. Pun kula mriki wau beto obat carane meliyekno mripate ati. Ngerti meliyekno men? Apa bahasa meliyekno itu? Membuka mata hati jenengan. Obat sing kula paringke. Piye carane untuk menghilangkan hijab tutupnya hati kita pada Allah? Nek umpama saya kaji mulai ngisor A sampai Z, Pak, setahun ramari tak ringkes mawon nggih, tak ringkes. Lewat dawuh surat Az-Zumar ayat 54 tadi ya. Sebetulnya ruhaniyah kita itu ninggalno Allah. Bukan jasmani loh nggih. Jasmani kita sudah patuh di dalam hukum syariat, bukan rohani. Bercintalah kita terhadap selain Allah. Bentuknya aku punya iman bahwasanya rasa gurih tadi munculnya dari kopi. Padahal tanpa Allah di situ kopi nggak bisa muncul gurih. Tanpa Allah dalam diri jenengan tak akan kita akan bisa berkumpul. Huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Al-Hadid ayat 3 tadi. Kuwi nek goleki Gusti Allah. Kula dhisik dipisui Mbah Khozin, Pak. Ringin Agung, kenal nggih Mbah Khozin? Misuwe tanggal 15 Syawal
kula niki seemut kula. Tanggal 15 Syawal kula rawuh datang beliaunya, "Mbah, Gusti Allah niku wonten pundi, Pak?" Asline gak oleh ditakoni. Kalau wujudnya sih laisa kamislihi syai'un, nggak bisa digambarkan dengan sesuatu. Kula takok ngoten niku. Nang Mbah Khozin itu keras, Pak. Didik ilmu hakikat lewat kitab hikam niku keras sekali. Akhirnya kula dipisui. Wah, mantap misuwi arek Surabaya. COK. Wis sampean waca dhewe. Adik ngarepe dikasih huruf DAN. Lu ngarepe tamu hak wallahi. Ger kuwi nek takok ngono ya, engko bengi jam 12 rene dhewe. Mlaku teko Sumbersari mrene. Mboten angsal liwat embong, dikengken lewat Gladhik. Tahu nggih sawah. Kula mlampah ngoten niku. Estu Pak, hak nih. Akhirnya diceritani ngene. Ger, Gusti Allahmu iku wakeh. Kaget Pak kula, Pak. Gusti Allah kan mung ahad toh, tunggal toh. Kok beliau Mbah Khozin mengatakan wakeh. Nek Gusti Allah ku ngger ahad, Gusti Allahmu wakeh. Bayuh. Mbah, tolong Mbah, sampean buka Mbah. Akhirnya dibuka. Kopi akmu duwe iman. Nek rasa gurih teko kopi berarti Allahmu rupa kopi. Isok nulung awakmu asisuk. Mboten Mbah. Awakmu atimu seneng wong wedok. Wayu. Jatuhe atimu seneng nang wong wedok iku. Nang wedok iku lho ya. Fisik toh. Makhluk toh. Allahmu yaiku berupa nisa. Nangis Pak kula guguk-guguk langsung sujud nang pangkuane Mbah. Matur suwun Mbah. Estu. Ternyata yang dimaksud ahad adalah alladzi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Doa iftitah setelah kita takbiratul ihram ya. Arahno wajahmu, madepno wajahmu hiroh nang wajahi Allah lilladzi. Ternyata hidup itu di dalam kopi, Pak. Itulah hidup yang ada di istri, suami, anak, dunya brono. Sebab tanpa hidup Allah itu, maka tidak akan pernah bisa bergerak semua makhluk ini. Lihat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Amin tinggal. Walillahi lan iku tetep keduwe Allah. Iki sarai iki dalam hal yang menghendaki, dalam hal yang memiliki, dalam hal yang menggerakkan, yang menguasai, iku Allah. Apa perkara makhluk yang ada di jagat timur dan jagat barat sekecil bleduk itu bisanya terbang karena diterbangkan Allah. Contoh gawedhe rupa gendera. Obat toh Pak? Mumpun dijawab dengan akal, harus dengan iman. Nek akal jawab karena angin. Sebab bila mana tidak ada angin, tidak akan bisa bergerak. Tapi dengan hati, di dalam angin ada siapa, Pak? Itulah laisa kamislihi syai'un. Sing didamel melihat, yang dibuat melihat, menghadap, bersaksi, ainul basyirah, Pak, mata hati. Mana mata hati itu yang disebut wajahnya ruh? Iman. Iman. Kalau bahasa Jawa rasa. Rasakanlah, imankanlah, bersaksilah ruhaniyahmu
sesungguhnya yang mengobahkan bendera adalah Allah. Olehnya kau seperti ini, kata surat Az-Zumar 54, min qabli ayyatiyakumul adab. Imanmu kalau sudah sampai di sini, jangan menunggu kematian datang. Paham? Inti nih Pak Bu, jenengan ojo mati dhisik mboten nah. Pak Bu, halo. Nek gak ruhaniyah sampean itu imannya sudah bertemu terhadap Allah. Jangan. Konsekuensi kita tatkala kembalinya kita pada Allah itu setelah kematian gelap yang terjadi. La tunsurun, tidak akan mendapatkan pertolongan. Berarti mafhum mukhalafai ayat ini, manakala kau kembali kepada Allah sebelum ajal menjemput, maka lanafi di situ enggak kangguan. Akhirnya tunsurun, dapat pertolongan dari Allah. Itulah namanya husnul khatimah. Berangkat nang Allah meripate melek padang. Melaku nggih padang, tidak ketabrak-tabrak. Kalau nggak percaya sampean, ibu bapak yang hadir ini, aku yakin sudah tahu rumahnya masing-masing. Coba nanti habis ngaji, ayo merem kabeh. Ibu mripate ditutupi kudung, bapak ditutupi sarung. Ayo mulai bareng. Kira-kira tutup omah mboten? Nggak akan pernah bisa. Sama dengan ruhaniyah kita. Kita sudah diingatkan oleh Allah lewat Rasulullah di dalam surat Maryam 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Fa'buduh, arahkan ruhaniyahmu itu hanya pada Allah. Inilah yang disebut siratum mustaqim. Sirat adalah jalan, sirat adalah jembatan, mustaqim yang jejak. Berarti rohaniyah bertemu Allah, tidak tolah-toleh wedhus, tidak tolah-toleh sawah. Itu berarti ya iki dalan sing lurus. Kembali kepada materi kita. Bagaimana caranya membuka mata hati ini? Pun sampai buka tadi di dalam surat Ali Imran ayat 31. Ikuti Rasulullah. Berarti syariat sudah kita ikuti, tinggal hakikat. Dinul haq, dinul tauhid ini sampai pelajari. Di manakah ilmu sekarang itu yang selama ini berabad-abad disembunyikan, tidak bisa diflorkan di tengah umum? Tabi'ina sholihin, itulah guru akhirat. Dia tidak harus punya pondok, dia tidak harus ngalor ngidul bawa serban, ndak. Rasulullah memberikan sanepan, jikalau ilmu itu adanya di negeri Cina, maka kesanalah dan tuntutlah. Artinya gini Pak, bila mana ilmu itu ada pada diri seseorang yang dianggap masyarakat gendeng, mohon maaf karena zadab, ngangsuo ilmu kawruh terhadapnya. Allah meletakkan para kekasihnya, inna aulia Allah itu tidak harus orang-orang yang secara fisik dohir itu ngagem pondok. Tidak harus dia itu hafal Quran,
hafal hadis dan lain sebagainya. Enggak. Allah bisa menjadikan kekasihnya itu ditaruh sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai kepala desa, sebagai perangkat, bahkan pejabat, kiai, dan apapun. Dan Allah itu kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kuasa Allah itu menaruh itu. Cirinya bagaimana cirinya? Pertama, apa makalah yang muncul dari dirinya beliau itu mesti narik rohaniyahmu terhadap Allah. Ini cirinya. Apa kalam-kalamnya, makolahnya itu menarik terhadap hatimu untuk menuju Allah. Akhirnya dirasa hati itu tentram, damai. Gak mungkin diajak rasan-rasan ghibah. Oh iya, iko loh paling mari tuku udut sepeda motor paling duit utangan lah nyapo sih boten. Yang kedua, dia selalu berzikir hatinya pada Allah yang kita tidak tahu. Itu salah satu ciri seseorang yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Kalau sudah bertemu terhadap figur tabi'ina solihin seperti ini pun merguru Pak jenengan kali kula. Kula niki pun anak-anak Yun sewu, tidak ada kata terlambat selagi ajal iki belum menjemput. Sebab nanti jenengan kalau mau merguru terhadap beliau-beliau, dia akan memberikan ilmu tentang khusus dinul haq untuk mengenal diri kita siapa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing sapa wonge kenal dirinya sendiri, maka pasti dia akan kenal Tuhannya. Dia akan mengenalkan tentang sandingane roh, nafsu, nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainnah. Dikenalno Pak dulur papat iki sampean. Ilmu sejati ya. Dulur papat 5 pancer. Ini nafsiyah ambek amarah lewat sifat basaria ngejak lali. Tapi lawamah dengan mutmainnah lewat sifat basiroh ngejak madhep nang Gusti Allah. Terus bagaimana caranya? Pundi Abu Simang Pak? Penghapus? Kak ono ya. Oh niki Amit. Bagaimana caranya? Ning ati sampean sing wujud ulaika kal an'am balhum adol, wujud sifat hayawan iki dihilangkan. Bagaimana caranya itu dihilangkan? Sebab ya iki senutupi hati sampean kali kula Pak. Pertama tadi jenengan harus punya guru akhirat. Atau boleh saya katakan mursyid. Kedua ilmu. Ketiga amal. Keempat istiqomah. Sing kula maksud guru akhirat mursyid itu gak kudu harus dia punya kumpulan thariqah, ndak. Tidak lho Pak ya. Sing tak maksud mursyid di sini adalah yang sudah mencapai derajat makrifat billah. Inilah yang menuntun kita. Sebab nyun sewu, mohon maaf, apakah mungkin orang buta nuntun orang buta bisa sampai tujuan?
Nggak bisa. Yang bisa menuntun orang buta untuk mencapai tujuan adalah orang yang tidak buta. Sama dengan mursyid. Yang dimaksud di sini adalah guru akhirat mursyid yang sudah mencapai makrifat terhadap Allah. Apa tanda-tandanya nanti makrifat? Ammal arif, buka sarah hikam. Ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ilah wallahu ta'ala. Artinya ringkese apa yang muncul dalam diri si arif sudah tidak merasa dirinya yang melakukan, tetapi balik semuanya Allah. Gak diucapkan di luar ndak, di dalam rohaniyah si arif tadi. Yo, itu nanti akan memejang kita tentang ilmu, metode, ilmu kaweruh. Inilah dinul haq, ilmu untuk mengesahkan Allah. Setelah ini diberikan terhadap jenengan, maka di situ jenengan paham bagaimana caranya zikir nafi isbat. Ngene Pak, pun ringkes mawon. Contoh ngombe kopi. Sebelum ngombe, sebelum saya minum tadi, di dalam syariat sudah diajarkan, diwajibkan untuk membaca bismillah. Artinya kudu eling, sadar hati saya, mulai dari saya mengangkat, meminum, merasakan sampai ke perut, semata-mata itu yang memperankan, yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu. Harusnya gitu. Coba jenengan nanti malam sholat tahajud 2 rakaat, engko nek gak khusyuk, nek gak nikmat nang Mojokerto bu beto sandal sing elek tabu ono pipi kula. Nek gak cocok lho. Ngene. Jenengan wayah ngadeg sebelum takbiratul ihram pun sampean toto hati sampean. Ojo beriman selain Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Hatimu jangan ada iman selain Allah. Allah mengatakan, kalau kau mencari aku, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, saya ini lebih dekat daripada urat lehermu, urat nadimu, saya di dalam dan di luar dirimu. Itu Allah. Pun sampean dengan iman yang kokoh, rasakan kehadiran Allah di dalam dan di luar Anda. Hidup itu, sebab tanpa hidup itu, hidup bukan sifat maksud saya, Anda tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Semuanya karena pun sampean tenang no ati sampean, fokus no ati sampean dengan bentuk rasakanlah, imankanlah. Rasa itu iman, kehadiran Allah dalam dirimu yang menggerakkan kau bertakbir, menggerakkan kau ruku, menggerakkan kau sujud, apapun. Nek pancen sampean purun ngelakoni ini, menjalankan ini, maka nek gak khusyuk salatmu nang Mojokerto tabu ono sandal. Lu es tuh tabu ono sandal, kurang napui sandal pengen bojoku. Ya wis enak toh. Sing digus, tak kok ngono undangan. Lu es tuh Pak. Sebab Allah sampun janji. Sampun janji. Kenikmatan yang tidak ada bandingannya alias sing kekal, ya, kebahagiaan ruhaniah hati yang tentram. Apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang dimaksud zikir yang bagaimana untuk bisa menghantarkan Anda bertemu Allah? Apakah diucap Allah? Bukan.
Apakah di dalam hati hu Allah? Bukan. Mana? Zikir, adzikru. Itulah bahasa Arab toh Bu. Adzikru. Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya secara lugat ingat. Secara istilah yang dimaksud zikir, hatimu sadar dan menyadari lewat iman dan rasa sebagai wajahnya ruh, bahwasanya yang menggerakkan semua organ tubuhmu, darah mengalir, napas keluar masuk, bendera iki obah bergerak semata-mata hanya karena Allah, yang Allahnya di dalam maupun di luar. Wis ncepno waktu sholat, tapi ono resikone. Iki sing gak enak resikone, jarine arek-arek. Apa? Ruhaniyahmu biasanya seakalmu dilalaikan Allah dengan selain Allah. Iki namanya khawas. Akhirnya Anda lalai dengan hitungan rakaat. Awalnya seperti itu. Nanti terus menerus akhirnya Allah meletakkan ruhaniyah di makom khawasul khawas. Apa? Ruhaniyah lalai dengan selain Allah, hanya pada Allah condongnya. Millata Ibrahim Hanifah. Akal ini isih bisa berfungsi dengan urusan dunia. Tak apa-apa, yaiku sing bener, yaitu teladan Rasulullah di dalam sistem wasilun seperti itu. Lah nek sing arep mang wonge jenenge jadab. Majedub itu orangnya, jadab itu kelakuannya. Sing awal, entah berapa detik, berapa menit, itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Itu namanya amal. Kalau jenengan praktek wau berarti wis amal, wis mraktekno. Kalau sesudah amanu ya wa amilus sholihah, kudu lakoni. Nek wis percaya ning ngarepmu iku Allah, ya ini loh Pak, antara jenengan kali kula niki lho Allah, maka sembahlah. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Iki praktek namanya. Lah, praktek itu lakukan istiqomah terus menerus. Artinya apa Pak? Surat Al-Ahzab tentang dzikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Mengapa disuruh memperbanyak dzikir? Ingat, karena kita pertama menghadap belum tembus-tembus. Suruh terus menerus, akhirnya pada waktu yang telah dijanjikan Allah untuk bertemu pasti tembus, ketemu Allah. Wis nek jenengan wis ketemu Allah mesti lali urusan dunya. Laksana jenengan iki tilem gak ngimpi. Ora ning sing diceritakne. Habis sholat isya sampai subuh bangun gak ngimpi, tapi sampean seger awake. Mau cerita bagaimana? Gak bisa. Itulah laksana ruh itu sudah bisa tembus menuju pada Allah. Sebab wong ngimpi ono macam loro. Ada yang bermimpi, tidur macam loro, ada yang bermimpi ketemu siapa. Itu alam mukasyafah. Ya. Belum alam musyahadah bertemu Allah. Itu gambaran. Sing angel iku kan ngene. Mendapatkan ilmu dulu niku sing wangel. Ilmu itu akan membahas dan mendidik ruhaniyah kita untuk yakfur bittaghut wa yu'min billah. Wa qala aidan ani budullaha wastanibut taghut.
ilmu sing kanggo bebasno ruhaniyah sampean dari belenggunya hawa nafsu, biar menjadi budaknya Allah. Nek wis iki sampean lakoni Pak amal iki kanthi istiqomah, maka nafsu lawamah dan mutmainnah akan bangun ngajak roh berangkat budal nang Allah. Ini makanya tertuang di dalam surah apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah ini lawamah iku getun Pak, getun selama iki ruhaniyahku cuma maksiat terus nang Allah. Bentuk nuduh iman yang gurih iku tekone ndugi kopi datangnya. Tadi aku merasa karena dirikulah sehingga aku bisa datang ke sini. Karena kekuatan dirikulah, karena kekuatankulah aku bisa berdiri rukuk sujud duduk. Sekarang sudah tidak, semuanya karena Allah. Akhirnya budal Pak, mutmainnah ini seret ruhaniyah tangiyo. Ayo bali Gusti Allah, wis suwe awakmu iku minggat teko Gusti Allah. Akhirnya saat niki sekarang ada lagu judulnya Sri Minggat. Lah ono toh lagu judul Sri Minggat. Repe kan gini, ndang baliyo. Lah wa anibu ila rabbikum. Wis ndang kembali ya ruhaniyahmu pada Allah. Mumpung sasi Muharram ini, sebab Nabiullah Adam diterima tobatnya setelah membuat kesalahan besar yang berupa makan buah khuldi. Fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Surat Al-Baqarah ayat 37. Niku. Fatalaqqa mongko nrimo sapa Adamu Nabi Adam mir rabbi saking pengerahe Adam. Nrimo apa? Kalimatin. Ya niki lho Pak, kalimat iki ilmu sejati, ya iki ilmu kaweruh, ya iki ajarane Rasulullah yang inti yaiku dinul haq. Dulu mengapa Pak diterjemahno para rama, para wali ilmu Jawa, sebab wong Jawa gak ngerti Arab. Sebutane akhirnya ilmu sejati. Munculnya tuntunan dulur papat limo pancer dong nggih dong. Tapi kawani ngomong di muka umum, padahal itu sumbernya dari Al-Quran. Menyesuaikan karena orang Jawa tidak mengerti Arab, bahasa Quran yes Jawa ae. Gusti Allah ya iso bahasa Jawa kok. Gusti Allah iku ngalim, tidak hanya mengerti bahasa Arab Quran tapi juga bahasa Jawa. Makanya sampean berdoa dengan bahasa Jawa sah. Lah makanya dilik dhisik wong sepuh-sepuh biyen nek maca bismillah gak teteh. Tidak fasih. Besemeleh. Lah ngoten nggih. Tapi dadi nang mandi karena ruhaniyah sambung terhadap Allah lewat tajali ku mau, karena sudah memegang ajaran itu. Ketika beliau Nabi Adam menerima kalimat fataba mongko nrima tobat sapa Allah alaihi ing atase kesalahane Nabi Adam. Sebab Allah Maha Pengampun. Lah jenengan nggih ngoten, mumpung durung sedo Pak. Wis engko sampean pelajari temen Az-Zumar ayat 54. Ambek surat apa mangkana iku? Wis ketemu. Al-Isra 72. Iku Quran lho Pak. Gak guyon.
Itu dawuh Allah. Wis kula mriki namung pesen ngoten. Ojo mati dulu jenengan nek gak wis kepanggih Gusti Allah. Carane buka peninggal ati sampai nang Allah, zikira terus. Zikir yang bagaimana? Sadar hati sampean sesungguhnya bahwasanya pergerakan Anda apapun itu sing gerakno Allah di dalam dirimu. Di luar dirimu juga begitu. Niki konco-konco thariqah biasane srundulen ambek zikir khafi. Zikir sir iku keluar mlebu metu mlebu nafas ngucap hu Allah sambil ngerasakno iman dalam hati mang madepno roh sampean iku lewat iman terhadap urip hidup yang mengeluarkan napas mlebu metu iku. Wis kapan iki dilakukan? Boleh Anda mengikuti Rasulullah khalwat, uzlah, topo, meditasi dengan zikir ini dengan waktu dua. Waktu dua itu apa? Momen waktu dua. Kita dikasih Allah satu hari satu malam 24 jam. Itu mesti ono momen di mana jasmanimu itu yang ngurusi urusan dunia. Di tengah itu khalwato dzikira sak mampu jenengan. Dzikire gak usah diucap, dirasa, diimani, diyakini bahwasanya pergerakan jenengan lan makhluk selain jenengan itu atas dasar digerakni Gusti pun atimu sampean lungguhna teng mriku. 1, 2 waktu yang momen 2 iku mesti jenengan jasad iki gak disibukno urusan dunya. Contoh salat. Jalankan zikir tersebut di tengah-tengah salat. Inilah maksud daripada surat Al-Baqarah 238. Wajib salat khusyuk hukumnya. Niki. Terus tengah malam juga begitu. Itu tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Cara kholwat macam kali. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Wis lakonono sak mampumu, Gusti Allah gak meksa. Ukuran dengan kemampuan pada diri kita masing-masing olehnya zikir. Sekalipun di dalam Al-Qur'an Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Waktu berdirimu ya dzikira, waktu dudukmu ya dzikira, waktu berbaringmu ya dzikira. Ya sak mampu panjenengan. Pun lakukan ini terus menerus. Dengan cara itulah hijab tutupe mripate ati sampean saya suwe lama kelamaan akan terkikis habis. Kalau nggak percaya buka di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Janji Allah. Ini Allah sing janji. Barang siapa di antara hambaku yang ingin bertemu aku, kata Allah, bertemu Allah, maka Allah akan berjanji menemui jenengan pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Wis, kapan-kapane iku urusane Allah. Sing penting jenengan terus melakukan zikir tersebut. Pun mungkin ini aja apa yang bisa aku sampaikan. Kesimpulannya tadi di dalam hati kita ada hijab tutup yang disebut kesenangan dunia. Singkirkan itu. Carane sampean kudu duweni guru akhirat, terus diwejang ilmune, terus disuruh ngelakoni zikir tersebut tadi dengan terus menerus. Secara enggak langsung jenengan tadi sudah ketemu ilmune, tinggal tumindak.
tinggal jalake dengan istiqomah. Nek gak cocok dengan ilmu ini Pak Bu, nang Mojokerto tabu ono sandal saya. Estu niki. Pun terakhir kula pesen dulur kula yang ada di sini, jangan pernah Anda mati dulu sebelum Anda bertemu Allah. Kalau sudah bertemu Allah, silahkan Anda seto, silahkan. Ingat, wong mati kulu nafsin dha'iqatul maut, iku mesti. Tidak harus selamanya sakit dulu, tidak harus menunggu tua dulu, tergantung Allah. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Kalau itu sudah datang, maka tidak bisa diajukan dan juga tidak bisa diundurkan. Napa bahasa Indonesia diundurkan itu? Diakhirkan. Begitu. Oke, itulah mungkin apa yang bisa kami sampaikan sesuai dengan perjanjian saya tadi. Sesi yang kedua barangkali ada pertanyaan dari jamaah gak paham atau gimana, monggo sampai tekok kula paringi wekdal 3 pertanyaan. Oleh karena waktu kita sudah jam 11 ya. 3 pertanyaan kalau ada. Wong wedok siji, wong lanang loro. Monggo menawi wonten. Monggo. Tolong mike. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih atas penjelasan dari Gus Son. Terus terang saya masih pertama kali ini Gus mendengarkan langsung dari panjenengan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih.